ilmumu. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya setelah istirahat? Sudah kenyang? Sudah. Kalau sudah kenyang berarti tambah semangat ya. Ya, bukan ngantuk. Dede, kalau biar kalian semangat, ibu kasih dulu ice breaking. Ice breakingnya adalah kalian ikuti apa yang ibu katakan. Oke? Oke. Bebek ayam-ayam. Ayam-ayam kucing-kucing. Bebek ayam, bebek kucing. Bebek kucing-kucing. Ada berapa kucing? Ada berapa kucing? Oke, yang masih fokus berarti yang masih ngikutin ibu. Yang stuck kayaknya ngitung nih berapa kucingnya ya. Wah, fokusnya belum ini, belum terfokus, jadi masih mikirin kantin ya. Oke, sekarang ibu absen dulu. Siapa tadi yang nggak hadir? Kak? Siapa sakit? David sakit. Terus? Davin, Ispen, Nadia Ispen, dan Hana juga. Ispen dan Hana? Afifah. Siapin ya? Jam 3 jari. Oke, anak-anak. Jadi kita tadi sudah melakukan tes gaya belajar. Nah, sekarang ibu beritahukan hasilnya. Hasilnya ibu bagi 3 kelompok nih. Ada yang tergolong menjadi kelompok visual, ada yang tergolong kelompok auditori, ada yang tergolong ke dalam kelompok kinestetik. Setelah ibu sebutkan ini, nanti kita duduknya sesuai kelompok ya. Kita mau belajar apa dulu nih hari ini? Tentang penelitian geografi. Sebelum ini kalian sudah pernah melakukan penelitian belum? Belum? Yakin belum? Observasi termasuk salah satu bentuk pengumpulan data. Misalnya apa? Observasi apa, Dede? Oke, pada saat kalian masuk ke SMA 1, kalian ada observasi lingkungan. Di mana perpustakaan, di mana UKS, di mana kelas kalian, itu salah satu bentuk pengumpulan data. Apalagi yang sudah pernah kalian lakukan? Wawancara? Pernah. Nah, itu juga pengumpulan data. Nah, bila itu digabung untuk menemukan sebuah jawaban, itulah yang disebut dengan penelitian. Oke, jadi ini ya yang akan kita pelajari. Salah satu tujuan untuk mempelajari ini adalah kalian dapat memahami bagaimana membuat rumusan masalah, kemudian latar belakang masalah, mengumpulkan data, menggolongkan jenis penelitian, dan yang terakhir adalah dapat menampilkan hasil dari penelitian yang sederhana. Karena kalian masih SMA jadi sederhana, belum sampai. Kalau S1 kan skripsi ya, udah 5 bab ya. Ini enggak, tenang aja. Kita buat gini proposal. Jadi proposal yang ini poin-poinnya nanti dibuat dalam bentuk makalah. Gunanya kemana ini? Kita belajar
dan penelitian ini gunanya untuk kalian SMA, kalian bisa mengikuti peneliti belia. Lomba peneliti belia itu sudah ada itu dari Pusat Prestasi Nasional, ya kan? Nah, ini nanti kalau kalian menang tingkat provinsi, tingkat nasional, sertifikatnya bisa kalian gunakan sebagai masuk beasiswa PTN. Yang beasiswa sudah ada kakak kelas kalian yang lolos beasiswa ST PLN dan ST Pertamina dengan menggunakan sertifikat dari LPB. Nah, itu juga ada sudah dihitung ya kreditnya ya, karena dari Pusat Prestasi Nasional. Jadi ibu harap kalian bisa fokus serius belajarnya. Nanti juga ini bekal kalian pada saat nanti sudah masuk perguruan tinggi, menyelesaikan S1, ini bisa berguna juga. Oke? Sekarang kita bagi kelompoknya ya. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan angket untuk menilai gaya belajar kalian itu seperti apa sih. Nah, ini akan berkaitan dengan pembelajaran kita berikutnya, berdiskusi kelompok berdasarkan gaya belajar masing-masing. Ya, ini memberikan ke kalian, silakan nanti diisi. Dikasih nama kelas. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid. Ini Ibu sebutkan kelompok visual ya. Naura Almira, Naura Amalia, Talita Miftahul Jannah, Siti Zahra, RM Farid Fahira, MDD Dilva dan Clarin. Untuk visual auditorium Yuki, M Akbar, Karisa, Anissa, Sania, Inaya, M Ryan dan Kaila. Kinestetik M Abiu, M Safero, Tiara, Haris, Dimas, M Syafiq, Naila dan M Rifat. Oke, sekarang kita duduknya berkelompok. Ini Ibu sebutkan kelompok visual ya. Naura Almira, Naura Amalia, Talita Miftahul Jannah, Siti Zahra, RM Farid Fahira, MDD Dilva dan Clarin. Untuk visual auditorium Yuki, M Akbar, Karisa, Anissa, Sania, Inaya, M Ryan dan Kaila. Kinestetik M Abiu, M Safero, Tiara, Haris, Dimas, M Syafiq, Naila dan M Rifat. Oke, sekarang kita duduknya berkelompok. Videonya sudah baca juga. Sekarang apa yang sudah kalian baca? Siapa yang mau sebutin? Tentang apa? Dede? Tentang penelitian geografi. Apa langkah awal untuk menentukan penelitian? Harus ada apa dulu? Harus ada topik. Benar, topik karena ini penelitian geografi, berarti topiknya tentang geografi. Kalian bisa mengambil fenomena
fenomena geografi itu bisa berupa fisik, bisa berupa sosial. Kalau kalian lihat di gambar, walaupun agak buram gambarnya, ini fenomena apa kira-kira? Nah, tentang apa dulu nih? Banjir. Banjir itu fisik atau sosial? Fisik. Fisik dan sosial. Kalau kita lihat airnya, sungainya, bagaimana itu fisik. Tapi kalau kita lihat dampaknya terhadap masyarakat, berarti itu masuk ke dalam sosial. Oke, next. Lihatkan gambar berikutnya. Ini kira-kira apa ya? Dampak dari di sini ada bangunan runtuh, gitu ya. Dampak dari gempa bumi. Kalau ini gempa bumi masuk mana? Fisik, sosial? Fisik. Ini apa nak? Macet masuk aspek fisik atau sosial? Sosial. Kemudian di sini saya ada macet, ada banyak orang, pemukiman yang banyak, pemukiman kumuh. Kira-kira gara-gara apa? Gara-gara manusia. Kepadatan penduduk. Fisik atau sosial? Sosial. Nah, ini salah satu contoh dari fenomena geografi bisa kalian teliti. Ya, jadi bisa kalian ambil dari fisik atau dari sosial. Ambil salah satu aja. Misalnya dampak banjir yang ada di Palembang. Nah, wilayahnya boleh ambil wilayah yang skopnya kecil, misalnya di SMA 1, di Kecamatan Hilir Barat 1, atau di Kota Palembang. Sebelumnya kakak kalian ada yang menang LPB bidang geografi, dia meneliti tentang dampak macet yang ada di Jembatan Musi 6. Nah, itu dia dapat juara 1 tingkat provinsi. Ya. Jadi boleh kalian ambil topik mana yang menurut kalian menarik untuk kalian. Satu lagi, dalam penelitian kita harus menemukan masalah. Ya. Kalau nggak ada masalah ngapain diteliti? Ya enggak? Contoh misalnya, kenapa sih privat kalau di kelas itu dia selalu mengantuk? Misalnya, masalah nggak ngantuk di kelas? Masalah. Harusnya di kelas adalah semangat belajar. Kalau mengantuk tidur berarti masalah. Balik berarti itu harus kita teliti. Kenapa ya Rifat ngantuk? Kita lihat apa saja kegiatannya. Jam berapa dia tidur? Jam berapa dia bangun? Oh, ternyata hasil penelitian setelah kalian observasi ke rumah Rifat selama 3 hari, misalnya nih, Rifat itu kalau malam tidak tidur main game. Contoh Pak, walaupun benernya iya, enggak lagi main game, mulai hari ini. Dari masuk kelas 10 ada lagi. Oh keren. Contoh ya, Rifat. Mainnya di luar Bu. Oh my god. Jangan ya. Main bola aja Pak biar sehat. Oke? Jadi harus ada masalah. Contoh fenomena geografi apa nak? Mungkin salah satu. Longsor. Tanah longsor. Masalahnya apa sih? Kita mau neliti apanya? Ke manusianya apa ke? Dampak manusianya. Gunungnya. Manusia Ke manusianya. Manusia pemukiman. menjadi korban longsor. Ini adalah masalah. Kita buat rumusan masalah di sana kan? Menemukan rumusan masalah itu dengan kalimat Tanya. tanya. Bagaimana kita ubah menjadi kalimat tanya? Bagaimana dampak Dampak tanah longsor terhadap manusia? tanah longsor terhadap penduduk sekitar. Boleh pakai kalimat tanya, jangan lupa tanda tanyanya. Oke, dari sini nanti bisa kita teruskan. Oh, ini manfaatnya apa? Tujuannya apa? Di mana? Di Sumatera Selatan. Berarti populasi itu apa nak? Jumlah penduduk yang diteliti
berarti di Sumsel ada berapa jumlahnya? 8 juta. Banyak nggak kira-kira kita ngambil 8 juta? Banyak. Banyak. Jadi kita ambil sampel untuk meringankan penelitian. Kita ambil sampel adalah yang mewakili populasi, betul. Ambil 5 sampai 10%-nya saja. Berarti kalau 10% ada 800.000, banyak ya. 5%-nya 400.000. Maka dari itu Ibu sarankan kalian cari wilayahnya, skop wilayah yang sempit di SMA 1 atau di Palembang atau di kecamatan. Oke? Yang setelah kalian baca materinya, dengarkan Ibu tadi penjelasannya, ada LKPD yang sudah Ibu kirim. Ada LKPD dan beberapa pertanyaannya didiskusikan sama teman-temannya, dikasih jatah nih, kamu bagian ini ya, itu namanya kerjasama. Oke, yang visual silakan dibuat dalam bentuk poster. Oke, jawabannya buat dalam bentuk poster. Kinestetik bisa dibuat dalam bentuk Pakalah Bu. video. Pembicaraan tapi divideokan. Oke, auditori. Apa nih? Buatnya dalam bentuk tulisan tapi suaranya ada lagunya, boleh ditambahkan kata-kata nasihat. Jadi ada tulisan kayak PPT, slide tapi ada suaranya, backgroundnya. Kamunya nggak boleh ada. Boleh, kalau mau membuka boleh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Kinestetik. Kali ini kami akan menceritakan tentang observasi yang kami temukan, yaitu tentang masalah yang terdapat di Semansa. Sebelum kami menceritakannya, persilakan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Faris Atala. Nama saya Harga Harakat. Nama saya Naya Rizky Rahma. Nama saya Kiara Jovita Chandra. Saya Emil Yamin. Nama saya Muhammad Sofian Kapal. Kepada Kiara kami persilakan. Baik, untuk tema kita kali ini itu adalah tentang kemacetan. Lalu untuk judul yang akan kita pilih itu adalah kebiasaan lalu lintas setiap pagi. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang belakang masalah yang ada di Semansa ini. Jadi, kami akan menjelaskan tentang kemacetan. Kemacetan di daerah Semansa ini sangat mengganggu ketepatan waktu dan kedisiplinan kami. Kami di sini sangat terganggu dengan suara-suara knalpot, suara-suara klakson di pagi hari karena kemacetan ini. Banyak akibat yang terjadi karena kemacetan ini. Misalnya, terlambat tadi juga. Baiklah, jadi kami di sini ingin meneliti tentang kemacetan ini agar kami dapat mengetahui dampak dari akibat dari kemacetan ini. Terima kasih.